Hi guys, welcome to my YouTube channel. Juni Iskandar, Aldinata. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, senang banget ya hari ini aku punya kesempatan buat video di channel YouTube aku. Karena kemarin banyak yang nanya, "Kak, gimana sih caranya bisa keterima ASN?" Nah, hari ini tuh aku bakal sharing ke kalian perjalanan aku mengikuti seleksi CPNS hingga dinyatakan lulus oleh BKN. Dan pastinya aku juga bakal kasih tips and trick seleksi CPNS versi aku. So, buat teman-teman semuanya, sebelum aku lanjut, aku minta kalian untuk tekan tombol like, comment, and subscribe untuk bantu aku ngebangun channel YouTube ini. Nah, guys, jadi sebenarnya aku tuh sudah 2 kali ikut tes seleksi CPNS. The first time itu aku di tahun 2018, dan aku nggak lulus di SKD. Aku jatuh di tes intelijensia umum atau TIU, dan aku tuh berada di posisi ke-22 dari 160 orang. Kalau dibilang kecewa, pastinya kecewa, dan aku tuh sudah mempersiapkan itu dari 1 bulan penuh sebelum aku tes. Tapi sekali lagi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan dari kegagalan ini aku kemudian belajar untuk lebih bijak lagi, tetap positive thinking, dan pastinya nggak mau nyerah. Yang ada di benak aku pada saat itu adalah bahwa aku percaya Tuhan akan mempersiapkan sesuatu yang indah untuk aku ke depannya, bukan untuk saat ini, tetapi nanti jika sudah saatnya. Ya, dan pada akhirnya aku move on dari kegagalan ini dan kembali mendapatkan informasi bahwa BKN telah membuka seleksi CPNS di tahun 2019. Tanpa mikir panjang, akhirnya aku memutuskan untuk daftar kembali bareng teman-teman kantor pada saat itu karena memang kondisinya aku masih kerja, dan aku resign di tahun 2020 ya. Dan kemudian kami mengikuti seleksi ini dari awal, mulai dari seleksi berkas, kemudian tes SKD, tes SKB, hingga pengumuman akhir kelulusan. Dan alhamdulillah hasil akhirnya tidak mengecewakan, nama aku itu berada di posisi pertama pada formasi yang aku lamar. Ya, pastinya kalian penasaran kan gimana sih caranya tes kedua ini aku bisa lulus? Aku mempersiapkan ini semua tidak mudah ya teman-teman. Ada banyak proses yang aku lalui. Kalau kalian mikir untuk bisa jadi seorang CPNS itu bisa kalian lakukan dengan santai-santai saja tanpa persiapan yang mateng, dan kalian hanya ngandalin soal laki atau keberuntungan, ya ini sih sah-sah aja. Ini boleh-boleh aja, tapi peluang untuk lulus pastinya akan kecil banget ya. Makanya yang aku lakuin pertama adalah aku perbaiki niat dulu. Jadi niatku nggak boleh setengah-setengah, aku ikut CPNS untuk apa, kemudian apa yang harus aku persiapkan menghadapi seleksi ini, semua itu aku sudah pikirkan matang-matang sebelum bertempur. Jadi saran aku untuk teman-teman yang mau daftar CPNS tahun ini, kalian harus perbaiki niat, permantap niat kalian, harus full, jangan setengah-setengah. Karena yakin saja, hasil akhir akan baik jika niat dan usaha kalian full. Ini juga harus aku sampaikan, kalau kalian nggak niat, mending kalian nggak usah ikut. Ini akan buang-buang waktu kalian, teman-teman. Ya. Nah, langkah selanjutnya yang aku lakukan adalah aku maksimalkan usaha. Aku mikir gini ya teman-teman, aku ikut seleksi ini bukan sendiri doang, tapi pastinya ada banyak saingan khusus di formasi aku. Dan pastinya mereka ikut ini juga bukan untuk main-main ya, melainkan mereka ingin menjadi nomor satu ya. Aku pun juga seperti itu. Pastinya mereka juga usaha untuk belajar. Karena mereka sudah belajar, prinsipnya aku pun juga harus belajar ya. Nah, kita dengan saingannya kita pastinya sama-sama belajar nih, teman-teman. Tapi prinsipnya sekali lagi, kita harus lebih dari mereka. Kita harus lebih giat dari mereka dan kita harus lebih maksimal dari mereka. Kalau mereka belajarnya sehari 1 kali, kita boleh belajar sehari 3 kali, asal konsisten nih teman-teman. Kalau mereka belajarnya sehari 1 jam, kita boleh nambah 2 jam minimal teman-teman ya. Sekarang gini deh, kita coba rubah mindsetnya kita dan kita coba resapi dan renungi sebuah moto, dan mungkin teman-teman pernah mendengar moto ini bahwa
Hasil itu tidak akan pernah mengkhianati yang namanya usaha. Kalau usaha kalian baik dan konsisten, pastinya yakin dan percaya hasil akhirnya juga akan baik. Lalu belajarnya lewat apa, Kak? Nah, aku kasih tahu, jadi aku tuh belajarnya dari beberapa sumber ya, teman-teman. Di antaranya, yang pertama, Tara. Jadi aku belajar lewat buku panduan, paket panduan CPNS 2018-2019. Buku ini tuh dilengkapi dengan ringkasan materi TIU, TWK, dan juga TKP, jadi keren banget. Serta buku ini juga dilengkapi dengan latihan soal dan pembahasan sistem chat, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu beli buku ini karena ini emang worth it banget menurut aku. Dan kalian juga bisa dapetin buku ini di toko Gramedia terdekat di kota kalian. Yang kedua, aku belajar dari aplikasi CPNS Offline yang bisa kalian unduh di App Store atau Play Store dengan gratis ya. Ini contohnya teman-teman, sorry. Eh, ini banyak banget ya di App Store, kalian sisa cari aja di pencarian ya. Ketik aja CPNS 2019 atau 2020 offline, pastinya ini bakal keluar banyak banget, sisa kalian aja yang mana kalian mau unduh gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi biasa kalau aku lagi nongkrong bareng teman, aku tuh sesekali buka aplikasi CPNS offline yang sudah aku unduh sebelumnya. Dan menurut aku ini worth it banget, ngebantu banget buat aku belajar dimanapun dan kapanpun aku mau. Nah, yang ketiga aku pakai aplikasi Ayo CPNS. Jadi, ini tuh aplikasi berbayar, teman-teman. Dulu aku cuma bayar 99.000 doang. Aku sudah bisa gunain ini setahun ke depan. Nah, di Ayo CPNS ini juga kalian bisa belajar materi dan juga ngerjain triad paket soal yang beragam. Tentunya dilengkapi dengan durasi waktu layaknya tes beneran. Nah, ditambah lagi di setiap ngerjain soal itu diikuti dengan penjelasan. Dan kita juga bisa lihat progresnya kita dalam belajar lewat grafik di Ayo CPNS ini. Nah, cara belajarnya gimana, Kak? Jadi yang pertama, aku tuh buat planning of action terlebih dahulu. Aku harus belajar kapan dan durasi belajarnya berapa lama, itu semua aku udah rencanain, teman-teman ya. Dan saat aku mengikuti seleksi, status aku tuh masih bekerja, jadi harus pinter-pinter bagi waktu ya. Prinsipku sih pelan tapi pasti. Jangan terlalu diforsir ya teman-teman, minimal 2 jam dalam sehari belajarnya. Dan biasanya aku tuh belajar malam hari sebelum tidur, aku sempetin baca dan latihan soal sekitar 1 jaman. Kemudian subuh habis sholat subuh itu belajar lagi sekitar sejaman, teman-teman. Nah, kalau Sabtu dan Minggu aku emang belajar full karena emang nggak kerja. Jadi aku start dari pagi, siang istirahat, sambung sore, ketemu malam belajar lagi. Jadi nggak ada waktu untuk bersantai-santai di hari Sabtu dan hari Minggu karena emang hari Sabtu dan Minggu itu adalah menurut aku waktu yang tepat untuk aku belajar banyak. Nah, selanjutnya aku buat rangkuman materi. Ada yang menarik dari cara belajar aku yang mungkin teman-teman nggak tahu selama ini. Jadi aku tuh nggak bisa belajar kalau dikasih materi satu buku, plek langsung baca, itu aku nggak bisa. Aku harus rangkum dulu, teman-teman. Aku harus catat poin-poin pentingnya dulu. Misalnya nih ya, untuk TIU, aku rangkum dulu rumus-rumus penting yang sering keluar di tes CPNS itu yang mana aja. Itu aku rangkum dulu. Terus juga materi TWK, misalnya soal Undang-Undang 1945. Aku buat rangkuman sendiri nih yang memudahkan aku untuk hafal. Misalnya pasal 1 sampai 37. Terus juga soal sejarah, bela negara, dan kisi-kisi lainnya. Nah, jadi teman-teman, setiap seleksi CPNS itu pasti ada kisi-kisi dari BKN tentang apa yang akan keluar nantinya. Jadi, emang kita harus update dan banyak membaca. Nah, setelah aku rangkum materi-materi itu, kemudian aku tempel materi itu di beberapa ruangan-ruangan yang sering aku tongkrongin, teman-teman. Salah satunya seperti di ruang tamu ya. Jadi saat lagi duduk santai, aku sambil baca-baca materi. Terus juga di dinding kamar tempat aku tidur ya, tempat tidur aku maksudnya, sambil baring tuh aku baca materi, akhirnya biasa sampai ketiduran nih teman-teman. Terus juga yang menarik lagi di toilet, jadi aku juga tempelin materi di situ. Kadang lama keluar dari toilet karena emang
sambil nongkrong di toilet, sambil baca-baca dan akhirnya ingat nyangkut di otak gitu. Dulu waktu di MTS kalau mau ujian, kebetulan kan aku tinggal di asrama ya teman-teman. Aku tuh milih tempat tidur yang paling bawah ya, kebetulan tempat tidurnya itu 2 susun seperti ini ya, seperti ini. Nah, supaya apa? Kalau aku punya rangkuman, aku tuh bisa tempel di atas tempat tidur aku. Jadi sambil rebahan, sambil baca materi yang ada di atas. Jadi lebih gampang ingatnya gitu. Nah, selanjutnya aku banyakin latihan tryout soal CPNS ya. Jadi aku tuh coba ngerjain tryout-tryout yang ada di aplikasi teman-teman. Seperti Ayo CPNS atau aplikasi offline yang bisa kalian download di HP Android kalian. Aku saranin cari tryout yang ada target waktunya ya, supaya kalian tuh terbiasa mengerjakan soal dengan durasi. Tujuannya apa? Supaya pada saat kalian menghadapi tes CPNS nanti, kalian tuh nggak kaget tiba-tiba waktu kalian sudah habis. Padahal soal tuh belum habis, belum selesai dikerjain gitu. Nah, ini tuh pengalaman buruk aku teman-teman pada saat pertama kali ikut tes CPNS 2018. Jadi aku tuh kehabisan waktu ya. Dari 100 soal TWK, TIU, dan TKP itu harus dikerjain dalam waktu 90 menit. Artinya, satu soal itu nggak sampai 1 menit, teman-teman. Jadi, emang manajemen waktu kalian dalam mengerjakan soal itu emang harus benar-benar dilatih mulai dari sekarang. Dengan triad kalian bisa beradaptasi dengan soal-soal, dengan triad kalian bisa mengasah rasa percaya diri kalian, dan tentunya dengan triad kalian akan terbiasa mengalahkan rasa gugup kalian. Jadi aku tuh ngerasa waktu gagal di tes pertama itu karena aku nervous teman-teman. Dan pada akhirnya konsentrasi aku buyar, materi yang sudah aku persiapkan berbulan-bulan itu pada hilang semuanya. Jadi saran aku saat triad itu kalian sudah harus bisa memposisikan diri seolah-olah kalian itu sudah tes beneran. Jadi usahain jangan tegang, enjoy aja dan ingat waktu. Ingat ya, kita bisa karena terbiasa. Nah, terus caranya enjoy ngerjain tes CPNS gimana, Kak? Aku bakal kasih tahu di konten aku selanjutnya. Nah, selanjutnya aku banyakin nonton YouTube, teman-teman. Sekarang ini banyak banget YouTubers yang sering ngebahas soal-soal tes CPNS. Dan mereka itu bisa jadi referensi kalian untuk belajar. Dulu aku terbantu banget nonton YouTube-nya Kak Viracun, Fandi AP, dan juga Pingli. Nah, selanjutnya kalian boleh join grup Telegram CPNS. Ini ngebantu banget buat kalian belajar juga. Kalian bisa dapetin tips dan trik ataupun FR-FR yang bakal keluar nantinya. Dan di grup itu juga kalian bisa discuss bareng teman-teman kalau ada soal yang nggak ditahu. Nah, yang terakhir aku lakuin adalah belajar kelompok, teman-teman. Jadi, aku tuh awalnya inisiatif buat grup belajar bareng teman-teman kantor pada saat itu. Jadi pas lagi libur kami ngumpul tuh ya sama teman-teman kantor buat belajar bareng dan ngerjain soal bareng. Belajar kelompok itu bagus banget karena saat kita nggak tahu materi, ada teman-teman yang lain bisa bantu kita buat paham materi itu. Jadi kita saling sharing dan juga yang paling penting adalah kita saling menguatkan satu sama lain. Nah, setelah perbaiki niat dan maksimalkan usaha, yang terakhir kalian harus kencangkan doa dan sedekah. Jangan malu minta doa sama orang tua, guru, atau bahkan teman-teman kalian. Percaya bahwa doa itu adalah cara manusia berbicara dengan Tuhan. Minta sama Tuhan untuk dimudahkan segala hajat kalian. Kalau habis sholat, jangan langsung beranjak gulung sajadah, berdoa dulu, dan yakin doanya bakal diterima. Terus yang terakhir nih teman-teman, banyakin sedekah. Ini tuh terbukti di aku, sedekah itu benar-benar memudahkan segalanya. Yang penting kalian tuh ikhlas. Dan sedekah itu bukan hanya dari materi, tetapi saat kita bersikap ramah, sopan, dan murah senyum terhadap orang lain, itu juga bagian dari sedekah, teman-teman. So, good luck buat teman-teman pejuang NIP 2021. Semoga cerita aku dapat menginspirasi teman-teman untuk belajar lebih giat lagi demi menjadi seorang ASN dan lulus CPNS di tahun ini. So guys, thank you so much for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.